Menutup tahun 2022, ini saya pengen bikin video pendek hanya sekedar meracau dan diabadikan karena yang akan saya omongin nanti adalah sesuatu yang kecil kemungkinannya akan terulang kembali. Ada banyak hal yang terjadi sepanjang tahun 2022 yang berhubungan dengan dunia PC, hardware, dan video game pastinya. Hobi kita semua gitu kan. Tapi dari sekian banyak hal yang terjadi, sepertinya tidak ada yang nggak banyak lah yang bisa menancap di ingatan saya dan layak untuk diabadikan. Secara kalau kita bicara tentang rilisan hardware dalam tahun ini memang banyak sih. Dari CPU, Intel, AMD ngeluarin CPU generasi terbaru. Terus dari GPU juga sama. Intel juga, AMD juga, Nvidia juga sama. Tapi nggak ada yang spesial dengan rilisan baru tersebut. Secara kalau hanya ngobrolin tentang rilis, tahun kemarin malah lebih heboh karena Intel dalam 1 tahun di tahun kemarin itu ngerilis 2 generasi sekaligus. Jadi untuk rilisan hardware baru kayaknya nggak akan saya bahas di sini. Termasuk dalam dunia video game. Di tahun 2022 ini ada banyak banget video game baru yang dirilis, termasuk untuk PC maupun konsol, di mana beberapa di antaranya adalah game yang super duper bagus dan udah ditungguin selama bertahun-tahun seperti God of War Ragnarok gitu kan. Tapi sama halnya seperti hardware, ya nggak ada yang layak untuk diabadikan sih kalau buat saya. Cuma bukan berarti tahun 2022 ini tidak ada momen spesial. Ada 2 kejadian yang menurut saya layak untuk diabadikan versi Tech and Tips, di mana hal ini adalah sesuatu yang kemungkinannya kecil banget akan terulang. Jadi hampir nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, tapi secara chance-nya hal ini kecil banget akan terulang lagi. Dan hal ini masih berhubungan dengan hardware, terutama GPU. Pasti udah bisa ngebayangin karena ini udah saya obrolin berkali-kali, saya udah bahas ini di banyak video gitu ya. Dan yang pertama adalah berhubungan dengan harga GPU dan runtuhnya GPU mining. Jadi di tahun 2022 ini akhirnya GPU bisa kembali normal harganya setelah Bitcoin ambrol harganya ya. Terus Ethereum juga akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan PoW. Jadi sistem yang baru nanti tidak memerlukan GPU lagi untuk melakukan mining. Dan kalau kita bicara apakah mungkin hal ini nanti terulang lagi, memang nggak ada yang bisa memastikan. Cuma kalau di tahun 2017-2018 yang lalu, di mana saat itu harga GPU juga sempat naik dan jatuh saat harga Bitcoin jatuh, waktu itu Ethereum masih bisa di mining. Jadi waktu itu GPU miner yang menyerah itu cuma sebagian kecil aja. Jadi yang memang udah paham bahwa siklusnya akan berulang, mereka akan tetap bertahan karena memining Ethereum waktu itu masih menghasilkan untung walaupun nggak terlalu banyak. Tapi kali ini kondisinya berbeda. Kalau dipaksakan sekarang ini kita mau mining itu hasilnya lebih banyak minus dibandingkan profitnya. Dan ini kemungkinan akan bertahan ya selamanya kalau tidak ada koin yang akan bangkit menggantikan Ethereum sebagai koin nomor 2 terbesar di dunia. Jadi selamat buat yang selama ini nungguin harga GPU kembali normal, sekarang udah normal dan kayaknya bakal normal terus dalam jangka waktu yang lumayan lama. Atau harapannya malah nggak bakal naik lagi kali ya. Dan itu adalah momen pertama yang layak diabadikan karena ya belum pernah terjadi yang seperti ini sebelumnya dan kemungkinan tidak akan terjadi lagi ke depannya. Termasuk dari sejak awal GPU dipakai untuk mining, itu waktu itu terjadi beberapa saat setelah GTX 1060 dirilis, di mana waktu itu pertama kali dirilis harganya normal bre, cuma sekitar 3 atau 4 jutaan kalau nggak salah waktu itu ya. Dan dia langsung jadi peringkat pertama di Steam Hardware Survey. Dan ternyata hal itu berlangsung dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Walaupun sudah ada 3 generasi GPU penerusnya, tapi GTX 1060 masih tetap menjadi peringkat 1. Dan hal ini disebabkan karena stok dan harga GPU dari sejak RTX 2060 sampai RTX 3000 kemarin itu benar-benar nggak karuan. Jadi harganya naiknya gila-gilaan dan stoknya juga sangat terbatas. Dan baru aja di awal bulan Desember kemarin itu GTX 1060 akhirnya turun tahta, dia digantikan oleh GTX 1650 sebagai peringkat pertama. Dan ini adalah momen yang sangat bersejarah karena kayaknya gak akan lagi GTX 1060 menjadi peringkat 1. Dan untuk GTX 1650 sendiri sebenarnya juga bukan GPU yang terbaru ya, karena dia rilisan tahun 2019. Dan sepertinya juga ini tidak akan berlangsung lama. Jadi kalau sebelumnya kita lihat GTX 1060 itu bisa jadi peringkat pertama karena harganya ada di kisaran 3-4 jutaan, ternyata si 1650 ini dia bisa jadi peringkat pertama karena kemarin selama beberapa tahun harga GPU naik gila-gilaan.
Dan akhirnya yang ada di range harga 34 juta adalah 1650 dan akhirnya terbukti dia menjadi peringkat 1 sekarang. Artinya setelah harga GPU kembali normal, berarti harusnya GTX 1650 akan segera tergantikan. Siapa yang akan menggantikan? Prediksi saya adalah GPU yang harganya ada di kisaran sama 3-4 jutaan selama ya dari akhir tahun ini sampai mungkin beberapa bulan ke depan. Jadi mungkin kamu juga udah bisa membayangkan kira-kira siapa yang bakal menggantikan GTX 1650 nantinya. Dan itulah 2 momen terpenting dalam tahun 2022 yang layak untuk diingat di dunia PC dan hardware. Kita ketemu lagi tahun depan.